Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopia Suci Arini, NPM 10221092 dan dari kelas I1 Akuntansi. Makanatur Rasul. Hai teman-teman, kalian tahu nggak tentang Makanatur Rasul? Saya di sini akan menjelaskan tentang Makanatur Rasul. Kedudukan Rasul. Kedudukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Islam istimewa, namun kedudukan beliau tersebut tidak disikapi berlebihan oleh umat Islam. Makanatur Rasul. Umat Islam memposisikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara profesional sebagaimana hadis yang berbunyi, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, seperti orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba Allah, maka katakanlah Abdullah hamba Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Quran Surat Al-Kahf ayat 110. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia bersekutukan dengan suatu pun dalam beribadah kepada Allah. Kedudukan Rasul. 1. Hamba di antara hamba-hamba Allah. 2. Rasul di antara Rasul-Rasul Allah. 1. Hamba di antara hamba-hamba Allah. Insan. Sebagai seorang insan atau manusia biasa, Rasul juga membutuhkan makan dan minum, bepergian, beristri, berniaga, dan melakukan aktivitas lainnya sebagaimana orang biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 7, yang artinya, dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia? Rasulullah sebagai manusia digambarkan makan, pergi ke pasar, dan sebagainya. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mudah dan dilaksanakan mudah diterima, dan tidak ada alasan bagi manusia untuk menolaknya. Apabila malaikat sebagai nabi, maka banyak alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Kaum Yahudi pada saat itu menggoda-goda soalan yang didasari kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 38. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti mukjizat melainkan dengan izin Allah untuk setiap masa ada kitab tertentu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dia telah mengutus rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka beristri dan berketurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan berkeluarga dan keturunan ada hal yang wajar dan merupakan sunnah Rasul bagi makhluknya yang hidup di muka bumi ini. Sunnah Rasul ini juga berlaku bagi para nabi dan usia 4 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Beliau wafat ketika berusia 60 tahun. Sementara rambut dari kepala dan janggut beliau tidak lebih dari 20 helai uban. Sejarah kenabian Rasulullah. Kisah kenabian Rasulullah SAW telah memuat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Yusuf, yang artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukankah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Balaghah Risalah. Risalah adalah suatu yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan melalui perantara seorang atau beberapa rasul untuk mengatur kehidupan manusia dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan sesama manusia dan dengan lingkungannya. Dakwah kenabian. Tahap pertama, dakwah secara rahasia selama 3 tahun. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan dengan menggunakan lisan saja tanpa perang, berlangsung sampai hijrah. Yang ketiga, dakwah secara terang-terangan dan memerangi orang-orang yang menyerang dan memulai peperangan atau kejahatan. Tahapan ini berlangsung sampai tahun perdamaian Hudaibiyah. Yang keempat, dakwah secara terang-terangan dan menyerangi setiap orang yang menghalangi jalannya dakwah dan menghalangi orang masuk Islam. Setelah masa dakwah yang memberitahuan dari kaum musyrik anti agama atau penyerah berhala, pada tahapan ini lah syariat Islam dan hukum jihad dalam Islam mencapai kemanfatannya. Menurut Kampus Besar Indonesia, pengertian sunnah dan sunnah adalah aturan agama yang didasarkan atas segala apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, sikap, maupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkannya. Sunnah Rasul ada beberapa macam, yaitu sunnah qauliyah, sunnah taqririyah, sunnah fi'iyah, sunnah hamiyah. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.